تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وما نوى مشايخنا من صالح النيات إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحبيب علي بن حسن العطاس في كتابه العتية الهنية رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Ila an qala wa idza ra'aita insanan, halaman 39 ya. Apabila kalian melihat seseorang yudhiru laka shadaqah, wa yuqabiluka bil qawli thayyibi wa yusirru lakal adawata wa yaktabuka fil ghibati fala tahtik hadzal ata wa tuwajihu bil jafa. Kalau ente melihat seseorang yang menampakkan keakraban, sodakoh itu bukan sedekah, sodakoh sodik, apa sodik kawan. Kalau main tuh nampaknya kayaknya kayak kawan, enak, nyambung, ngobrol gitu ya, kayaknya sahabat karib. Wa yuqabiluka bil qawli thayyib, kalau ketemu ente selalu berkata yang baik, nggak pernah menampakkan suatu yang buruk. Tapi di dalam tuh orang wa yusirru lakal adawa, rupanya bermuka dua dia. Depan ente manis, dalamnya pahit. Depan ente cakep, katanya dalamnya ngomongin kalau ente nggak ada. Wa yaktabuka fil ghibah, fil ghaibati, kalau ente nggak ada ghaibah, ente lagi nggak ada ghaib, yaktabuka, dia gibahin ente, ngomongin ente. Wah, itu jangan temenin dia tuh, bacotnya kagak tahan. Oh gitu, selalu gitu. Lah, ente barusan tadi ketemu dia akrab banget, ya udah besan, udah besan. Maksudnya nggak ketahuan kalau ente itu apa namanya tuh punya hati yang buruk sama dia. Ini orang berarti bermuka dua. Yang kayak begini, fala tahtik hadzal ghita, ente jangan sekali-kali buka, biarin aja ketutup. Jadi ketika dia berhadapan sama ente dengan kalimat yang thayyib, kalimat yang bagus, menampakkan kepada ente hubungan yang erat, udah jangan dibuka. Padahal ente tahu kalau dia di belakang dia ngomongin ente. Fala tahtik hadal ghita, jangan dibuka pintu hatinya dia nih, jangan dibuka. Allah, lu manis banget depan gua begini, entar lu di belakang gua ngomongin gua, menjelekin gua, jangan digituin. Itu makna daripada fala tahtik hadal ghita. Habis itu watuwajihu bil jafa, habis itu ente kalau ngadepin dia ente mukanya asam, jangan, tetap layani dia baik seolah-olah ente nggak tahu apa-apa. Itu adab tuh yang paling baik, adab ketika berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan sesuatu yang kita tahu rahasianya dia, tapi ente tetap sopan santun, itu baru adab. Kalau cuma dibagi, balas bagi doang mah biasa. Kalau dia senyum, kita balas senyum doang mah biasa. Tapi kita dimusuhin, kita balas dengan sopan santun, kita tetap doain dia, doain yang baik,
Itu baru luar biasa. Bencinya cukup di perbuatannya aja, jangan sampai ke dirinya sendiri, zatnya dia. Karena bisa jadi orang tersebut yang kita musuhin sekarang, yang berbuat dosa, yang kita kagak demen sama dia, bisa jadi suatu waktu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ente nggak boleh musuhin dia. Gitu ya. Subhanallah. Ini adab. Faqad ajallaka man ya'sika mustatiran. Tetap dia orang yang memuliakan ente walaupun dia telah bermaksiat kepada ente, walaupun dia telah menyimpan rahasia kepada ente, tetap ente mustatiran, ente tutupin dia. Wa adhir lahu annaka la ta'lam mimma yaqul. Tetap ente tampakkan seolah-olah kalau ente nggak tahu sama sekali di belakangnya ente itu dia ngomongin ente, ngejelekin ente. Tetap ente seolah-olah nggak tahu. Ente cuman tahu illa ma yuwajihuka bihi. Ente tahunya cuman yang pada saat berhadapan sama dia aja. Susah nggak kayak begitu? Insyaallah. Ada adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hadzal khuluqil azim, dari akhlak yang kayak begini, tu'amilu jami'a man tu'ashiru min ahlin wa waladin. Yang kayak begini ente bawa seluruh jenis klasifikasi manusia, mau pejabat sampai rakyat, ente min ahlin, dari keluarga, kalau ada kerabat ente, sepupu ente, paman ente, encing ente, yang kayak begini bermuka dua, tetap ente bermuamalah yang baik, kata Habib Ali. Wawaladin, kalau misalnya ntar ente tua, anak ente udah pada gede, ada model anak yang depan ente bagus tapi di belakangnya nggak bagus, begitu ya ngomongin ente segala macam, tetap ente bermuamalah kayak begini, ente tampung itu, gitu ya. Wa qaribin, kerabat, wa habibin, kekasih, entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu pokoknya udah akrab bener lah. Iqbal zawahirahum wakil sarairahum ilal muhaimini in barru wa in fajaru. Tetap hadapi mereka dari sisi zahir, tutupi mereka dari yang batin, yang nggak kelihatan. Tutupi batinnya mereka, maksudnya nggak kelihatan, rahasia mereka tutupin. Karena ente lagi muamalah sama ilal muhaimin, Allah Subhanahu wa taala. Saya ini beradab sopan santun begini karena pengen dapat pahala dari Allah. Saya ini melakukan kayak begini karena ada imbalannya, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ane bukan ngomong sama ente, ane bukan karena sama ente, bukan. Karena ini ane lagi muamalah sama Allah. Tapi secara zahir inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. In baru, walaupun dia berbuat baik, walaupun dia berbuat buruk, tetap ane muamalahnya lagi sama Allah. Makanya orang soleh nggak pernah menghina orang yang bermaksiat. Karena al-ibrah bi khawatim. Yang jadi patokan adalah ujung daripada umur ini. Imma husnul khatimah, imma su'ul khatimah. Bisa jadi tuh orang yang mabuk sekarang, terus dia taubat, kemudian diterima taubatnya oleh Allah dan meninggal dalam keadaan diterima taubatnya. Bisa jadi ente yang ngecilin dia, yang ngucilin dia, yang menghina dia, ente tetap dalam keadaan sombong, merasa diri ente paling taat, paling takwa. Disitulah ente meninggal dalam keadaan sombong. Nggak jauh bedanya sama Fir'aun yang sombong. Al-ibrah bil khawatim. Yang jadi patokan adalah khawatim. Khatimahnya dia sama khatimah kita nggak ada yang tahu. Jadi selalulah berhusnuzon kepada Allah dan semua seluruh makhluknya Allah.
wala tatma an yakuna laka fi sirri wal alaniyati sawa'an fa inna hadha mimma la yakunu wala tahzan mimman tataqarrabu anta ilaihi bil mawaddati wal mulatafah wal linil qawli wa talaqatil wajhi wa huwa yataba'adu anka qalban wa qalaban fa inna dhalika fil ghalibi mimma la yujda idhis sifatu la tunda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf ay ma tawafaqa hunaka fi alamil arwah i'talafa huna fid dunya wa hasalat bainahuma al mawaddatu wal gurbatu wal unsu was suhbatu wa ma tanakara minha hunaka fi alamil arwah hasalat bainahuma hunal muba'adah wal qati'ah wal wahsyah fala tat'ab nafsak. Katanya ente wala tatma', janganlah ente punya keinginan di dalam hati itu bahwa semua orang itu harus bagus semuanya di depan ente. Nggak bisa. Orang itu beda-beda. Ada yang beneran bagus luar dalam sama ente, ada yang luarnya doang dalamnya bonyok begitu. Ada yang emang luar dalam emang nggak nampakin kalau dia cinta sama ente. Fa inna hadza mimma la yakun. Ini nggak mungkin semuanya harus dipaksa, orang udah dikepak semuanya cinta sama ente, nggak bisa. Siapa ente? Nabi Muhammad saja ada yang benci, para salafus saleh aja ada yang benci. Sekali berimam Haddad masih ada orang yang ngatain itu si buta. Ada yang remehin kayak begitu. Setiap orang, setiap masa ada zamannya model kayak Nabi Musa dan Fir'aun. Setiap masa pasti ada zamannya model Nabi Muhammad dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Nggak semuanya orang cinta. Nggak bisa. Hadza mimma la yakun. Nggak bisa kejadian semuanya harus cinta sama ente. Wala tahzan, nggak usah pakai sedih orang pada benci ente selagi ente masih menampakkan kebaikan. Kalau orang pada benci sama ente karena kelakuan ente juga, ente patut sedih. Kok bisa ente beda sama yang lain, baperan dulu gitu, jangan gitu. Kecuali nih ente udah ngelakuin sesuatu yang baik, udah berkorban, udah tenggang rasa, udah saling menyayangi, saling membantu, tapi ente masih dikena omongin, masih dibilang jelek, hadza la tahzan, baru magomnya di sini. La tahzan, ente jangan sedih. Mimman tataqarrabu anta ilaihi bil mawaddati wal mulatafah walinil ghal, karena ente udah mendekat sama dia atau mereka udah dekat sama ente bil mawaddah dengan kelembutan, wal mulatafah kasih sayang, walinil qaul bahasanya itu bagus, sopan, wal talaqatil wajhi dengan wajah yang tolik. Apa tolik tuh? Tolik itu senyum, ketemu orang tuh senyum, jangan ketemu orang muka kayak dilipet gitu ya, jelek, nggak enak. Senyum walaupun sama musuh sekalipun. Ente udah senyum, wa huwa yataba'adu anka qalban wa qalaban, dia malah justru ngejauhin ente, bukan kolab aja, bukan dari zohirnya aja, tapi kolban juga, hatinya juga dijauh sama ente. Udah ente udah beruntung karena ente udah sopan santun sama dia, muka udah pasang muka yang senyum, hatinya ente
apa namanya bersih sama dia, nggak ada niat musuhi dia, tapi emang dianya emang nggak mau nerima ente, biarin. Fa inna dzalika fil ghalib mimma la yujda. Yang kayak begini memang ada dari zaman ke zaman. Idh sifatu la tunda, dan sifat ini emang nggak bisa apa namanya harus sama semuanya gitu ya. Dan Allah emang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah bersabda, al arwah junudun mujannadah. Roh itu diciptakan berkelompok-kelompok, junudun mujannadah, berkelompok. Waktu di alam arwah ketemu berkelompok, bersosialisasi, saling mengasihi, saling menyayangi, maka di dunia juga i'talafa, mereka juga akan sayang menyayangi. Kan kita sebelum alam dunia ini ada alam rahim, sebelum alam rahim ada namanya alam arwah. Ini semua arwah udah diciptakan nama Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Yang ketemu di sono bakal ketemu di sini, yang jauh di sono juga jauh di sini. Yang nggak ketemu di sono nggak bakalan ketemu di sini. Walaupun satu kampung, kalau Allah nggak takdirin ketemu, nggak ketemu. Karena memang dari alam arwahnya udah nggak ketemu. Artinya, nih orang bakalan berkawan sama ente, nerima ente apa adanya, baik sama ente benar-benar baik, dan ente juga baik sama dia benar-benar sodik yang sungguh-sungguh begitu ya, teman yang sungguh-sungguh. Karena memang dari dasarnya arwahnya dari alam arwah ente sama dia juga udah baik. Tapi ente udah ngomong yang baik, sopan santun, selalu senyum sama dia, dia butuh kita tolongin. Tapi emang dia udah nggak nerima ente. Emang dasaran hatinya udah nggak baik sama ente. Ya udah nggak bakalan ketemu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Nggak bakalan ketemu. Yang ketemu di sana di alam arwah i'talafa huna fid dunya, dia bakalan ketemu ulfah. Ulfah itu apa? Kasih sayang. Ketemu saling menyayangi fid dunya di sini. Huna fid dunya. Gitu ya. Walaupun aslinya rumahnya dari Papua. Kalau emang alam arwah ketemu. Wa hasalat bainahumal mawaddah, dan bakalan diantara keduanya ada hubungan mawaddah wal qurbah, dekat pasti, wal uns apa? Uns itu temen yang kalau ada dia nih itu kayak nyaman begitu. Paham sih? Kalau sohib biasa, tapi kalau sohib uns itu orangnya namanya anis. Kalau anis itu kalau di posisi kita sakit nih, pengennya ditemenin sama dia nih. Itu namanya apa tuh ya? Sahabat karib banget dah gitu ya. Ada yang emang model kalau ada dia nih, gue mendingan jangan berdua dah sama dia. Lu kumpulin gue sama orang sekampung nggak apa-apa, tapi sama dia nih, omongnya kagak enak, pedes. Jangan sama dia deh. Apalagi pas gue sakit, mati ya sama dia nih. Pedes banget kalau ngomong gitu ya. Nah itu apa namanya? Itu bukan sohbah, itu bukan teman. Jadi ente ini orang yang uns, punya sifat yang kalau ada ente nih dia merasa nyaman, tenang, pengen duduk lama gitu ya. Wasuhbah, suhbah, sahib, wa ma tanakara minha, yang nggak ketemu di sana di alam arwah, hasalat bainahuma, yang bakalan kejadian nanti di sini al-muba'adah, nggak bakalan ketemu, jauh, atau ketemu tapi qati'ah, terputus. Al-wahsyah itu dia tuh lawannya uns tuh wahsyah. Kalau bawaannya kalau ada dia itu kagak enak dah, mendingan gue jauh sama dia. Jadi fala tut'ab nafsak, jangan capein diri ente. Begitu ya. Wala tadrib fi hadidin baridin,
Ini bahasanya begini ya, ungkapan orang Arab begini. Ente jangan seolah-olah perumpamaan nih, fala tadrib fi hadidin baridin. Ente jangan nempak besi yang masih dingin. Paham gak ente? Berubah nggak? Nggak akan berubah. Keras bener, batu nih orang. Keras bener. Jadi jangan capekin diri ente. Udah diemin aja, udah lewatin aja. Masih banyak yang lain. Gitu ya. Ente kalau masih duduk melangin dia sama kayak nempak yang belum dimasukin ke bara, masih adem banget. Jadi ente tempat apa aja nggak bakalan berubah deh. Tapi kalau udah panas, kalau mau bikin bilahan begitu ya, panasin dulu sampai keluar untuk apinya baru ditempa, kayak begitu bagus. Artinya capeknya ente itu bermanfaat, ngajak dia kebaikan tuh bermanfaat, mau dia pasti. Tapi kalau dasaran dia nggak mau, nolak mulu, ya udah jangan dipaksain, jangan nyapein diri ente, sama aja nempak baja yang masih adem. Wala tatlub malas talahu biwajidin. Ente jangan memaksakan menuntut sesuatu yang ente nggak punya, yang ente ini nggak bisa. La siyama khususnya in khalatahu da'ul hasadil ladzi idza khalatad din fasada wa auhana ruha wal jasad. Apalagi khususnya, la siyama khususnya kalau udah mewabah tuh yang namanya hasad, penyakit iri dengki. Hasad itu udah berlebihan irinya, bahkan menginginkan kalau kenikmatan yang ada di orang lain itu hilang. Yang paling tinggi lagi, yang paling dahsyat, bahkan bukan hanya hilang tapi berpindah, kenikmatan itu pindah ke dirinya, berharap kayak begitu. Oh, itu arahnya hasad. Ada level yang paling rendah, hasad itu cuman benci doang, nggak demen doang, tapi nggak punya harapan, keinginan kalau kenikmatan yang ada di orang itu hilang, nggak ada. Tapi yang level 2 ini, dia berharap kalau kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Fulan baru beli mobil, langsung dia berharap mudah-mudahan mobilnya kecelakaan, begitu ya. Ada lagi yang lebih dahsyat, mudah-mudahan mobilnya kecelakaan, terus habis itu gue dapat bonus, gue beli mobil yang kayak dia. Oh, itu lebih parah lagi tuh. Nanti biar yang kayak begini, kalau ada penyakit hasad nih, alladzi idza khalatad din, kalau udah bercampur sama urusan agama, dia bakalan ngerusak. Wa auhana ruh, memperkeruh alias jadi jelek ruhnya ente dan jasadnya ente. Udah deh, jangan dipaksain deh sama orang kayak begini. Fa inna dzalikal insana la yaqbalu fi musalahatik sarfan wala adlan. Yang kayak begini, orang ini berarti udah nggak nerima untuk islah sama ente. Udah diemin aja, jangan ditemenin, gitu ya. Baik ente tetap di situ, pokoknya jangan di haru-haruin, itu diemin aja deh, gitu ya. Mudah-mudahan Allah hilangkan daripada sifat kejelekan hati, jauhkan dari sifat-sifat hasad, sifat dengki. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saling menyayangi, saling membantu sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.